warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap merdeka, merdeka, merdeka. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, hadis dari At-Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa merupakan jihad yang paling utama adalah mengatakan yang benar di hadapan penguasa. Setuju? Setuju. Harus setuju, karena itu adalah kata-kata Rasulullah yang kita cintai. Saudaraku sekalian, kami ingin beribadah tadi ya. Saya belum masuk ini ke persoalan. Anda perlu mengetahui terjadi peristiwa di masjid itu. Konon kabarnya masjid itu adalah milik dari kementeriannya Bapak Sandiaga Uno. Orang yang 5 tahun lalu kami ini adalah daihatnya yang membela Prabowo dan Sandiaga Uno. Ya, drama terjadi. Siapa sangka 5 tahun kemudian kami harus memanjat ya pagar daripada masjid tersebut hanya untuk beribadah. Ya, nanti tinggal tunggu beritanya aja nanti ya. Siapa tahu youtubernya ada yang memviralkan. Saya ingin mengatakan muak, saya muak ya melihat aparat dengan kesombongannya menjagai masjid dan tidak memperbolehkan kami beribadah. Saya ingin mengatakan ini masih negara Indonesia atau negara komunis ya. Dan saya sempat memarahi tadi Satpol PP-nya. Apa saya katakan? Gunakan seragam Anda, berdiri Anda di sana, buka gerbang, kami mau sholat, kami mau mendengarkan pengumuman, tapi kami ingin tetap melaksanakan ibadah. Betul? Bapak Ibu sekalian, inilah yang kami khawatirkan, inilah yang Bapak Tanjung khawatirkan, Pak Said Didu khawatirkan, Pak Buyung khawatirkan, Pak Marwan Batubara khawatirkan, dan Korlap kami khawatirkan, Ibu Ida khawatirkan. Ada suatu masa ya yang disebutkan oleh Rasulullah juga, likulli halin ibadah wa likulli halin muamalah. Setiap masa itu ada ibadahnya, setiap era itu ada penyikapannya. Tapi saya tidak pernah bermimpi harus bersikap di hadapan aparat yang seharusnya mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat dengan penuh kesombongan. Kami harus manjat dulu baru bisa sholat. Jadi saya belum ketahui ya, ibu-ibu Bapak sekalian, Anda tadi bisa sholat itu berkat seorang ibu-ibu manjat. Ya, oke? Untuk ibu-ibu yang tadi, semoga Allah catat sebagai ibadah ya, karena akibatnya semua orang bisa sholat tadi. Baik, sekarang masuk yang kedua. Bapak Ibu sekalian, saya tergabung dalam THN ya. Jadi suka tidak suka, saya pasti bicara soal hukum. Tanggal 9 November 2017 dalam sebuah berita online, Bapak yang kita cintai juga Bapak Mahfud MD yang tidak lain adalah mantan Ketua MK menyatakan ya dalam berita online tersebut, setiap perkara itu bisa dicari pasal salah benarnya. Tergantung kelihayan untuk mendapatkan intelektual tukang. Siapa intelektual tukang itu? Intelektual tukang itu bisa jaksa, bisa polisi, bisa hakim, atau kami yang berperan sebagai pengacara. Tergantung Anda ingin mengambil peran itu atau tidak. Beberapa hari ini kita aksi untuk memberi kekuatan kepada MK. Betul? Kita masih mengira bahwa MK ini masih ada nurani. Namun hari ini, kalau saya sudah ngomong dari kemarin ya Bapak Ibu, jangan berharap kepada MK. Ya, jangan berharap. Mau strukturnya 4-4, mau 3-3-2, nggak usah berharap. Anda bersyukur Bapak Ibu sekalian ada di pihak yang benar pada hari ini. Ya, bersyukurlah. Anda masih dibimbing oleh ulama-ulama lurus. Saya dengan bangga mengatakan terima kasih Habibana Muhammad Rizik Syihab. Terima kasih FPI. Terima kasih LSM yang begitu mencintai bangsa Indonesia. Ya, terima kasih. Terima kasih poros buruh.
Terima kasih Pak Din Samsudin, semua kita harus berterima kasih. Ya, jadi saya ingin mengatakan jangan pernah berharap kepada manusia, pasti kecewa. Refli Harun sendiri dalam salah satu pidatonya pernah mengatakan apa? Bahwa di hadapan para hakim MK tersebut ada keselamatan, kesejahteraan, tapi juga ada tekanan. Dalam salah satu podcast ya bersama Bambang Wijayanto kalau tidak salah, Bapak Hamdan Zulfa menyampaikan sudah ada yang diancam akan ditembak. Ya, nah oleh karena itu tidak ada yang salah Bapak Ibu. Perjuangan memang seperti itu. Yang salah hanya satu. Mereka tidak cukup kuat. Mereka tidak cukup berani. Mereka tidak memilih sebuah jalan menyelamatkan bangsa Indonesia. Saya ingin mengatakan Bapak Ibu sekalian, kenapa kita ikut pemilihan? Karena pemilihan umum itu adalah radical breakthrough. 10 tahun Jokowi yang ada adalah kerusakan di bidang hukum, di bidang ekonomi, tipu menipu, betul atau tidak? Habiskan sumber daya alam, impor besar-besaran, pecah belah anak bangsa. Oleh karena itu tadinya kita berharap bahwa pemilu ini akan menjadi radical break, di mana dia berhenti dan tidak lagi berkuasa. Saya ingin memimpin satu yang tidak jual negara. Saya ingin pemimpin yang setia. Saya ingin pemimpin yang takut akan Allah, takut akan Rasulnya. Kami cinta kepada kami. Saya ingin pemimpin yang tidak suka bohong. Saya ingin pemimpin yang tegakkan hukum. Hari ini orang yang dulu kita bela memenangkannya. Inilah dramanya Allah. Nah, oleh karena itu saya ingin mengatakan belum berakhir ya. Saya menguatkan diri saya sendiri, belum berakhir. Tetap berada di jalur komando ulama. Mengapa saya tekankan ini, Bapak Ibu sekalian? Dahulu sedikit ya, sejarah bangsa Indonesia ini dan sejarah dunia. Semua jenderal-jenderal besar yang gagah perkasa, gagah berani dan takuti, ketika akan terjadi peperangan pasti akan lari kepada ulama. Betul. Mengapa? Karena dalam peperangan akan terjadi pembantaian, pembunuhan berdarah-darah, sehingga seorang jenderal yang hebat pun membutuhkan kekuatan dari ulama. Tapi apa yang terjadi? Saya mengatakan kepada Anda pengalaman saya pribadi sebagai pembela ulama bersama TPUA, TPAI, ulama kita adalah bagian yang paling sering dihinakan, ya, paling sering dihinakan, dikatakan teroris lah dan segala macam. Hari ini saya berdiri untuk memilih perubahan karena saya menginginkan ada pemimpin negara ini yang menghargai kembali ulama. Pemimpin yang tidak akan menghabiskan sumber daya alam, karena hidup ini bukan untuk hari ini. Ada anak cucu kita. Rakus sekali kau, ya. Mohon maaf, si asam sulfat itu, asam bergura atau asam sulfat itu, tidak mewakili anak muda. MUI mengatakan anak muda itu wakilnya bukan anak-anak sultan. Sultan apa? Sultan Andara begitu, yang uangnya triliunan, bukan. Seharusnya anak muda itu adalah anak petani, anak nelayan, anak-anak yang berada di bawah garis kemiskinan, tapi mereka pintar, tapi tak punya biaya. Itulah yang harusnya diperjuangkan. Betul. Oleh karena itu, untuk mendapatkan Nasrun Azizah, pertolongan yang kuat, untuk mendapatkan Fathan Mubina, kemenangan yang nyata, sesungguhnya harus ada apa namanya, imam yang adil. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian, secara legitimasi MK sudah menyampaikan 02 sebagai pemenang. Namun itu belum selesai bagi kami. Ya, kami tidak terima Indonesia tanpa Jokowi, Indonesia tanpa Jokowi dan turunan-turunannya. Siapa turunan-turunannya? 02. Prabowo Subianto dan Gibran Rakebun berapa? Karena tidak pantas memimpin Indonesia. Pulangkan ke Solo, Bang. Jokowi pulangkan ke Solo. Tenang, maksudkan dia dulu. sabar. Insya Allah kita akan menang. Karena yang menang itu adalah tetap berada dalam kebenaran dan kesabaran sebagaimana
Alamin. Ustaz